Baik, selamat siang semuanya. Saya akan membahas integral Riemann yang sudah diperkenalkan sebelumnya, tapi baru definisi. Jadi di sini saya ulang definisi integral Riemann untuk fungsi yang terbatas pada AB. Fungsi itu dikatakan terintegralkan Riemann apabila jumlah kausinya konvergen ke suatu bilangan, ke suatu limit, begitu, ketika norma partisinya menuju 0. Nah, limit tersebut disebut sebagai integral f pada interval AB dan dituliskan dengan notasi yang sudah kita kenal ini. Jadi di sini kita menggunakan notasi integral tanpa ya mengindikasikan ini integral Riemann sih sebetulnya ya. Di buku lain mungkin ada yang menggunakan huruf R di depannya seperti itu ya untuk mengindikasikan bahwa integral yang dibahas adalah integral Riemann. Nah, karena kita tidak membahas integral yang lain ya, kita tidak menyertakan huruf R tersebut. Notasi jumlah kausi SFP dan norma P serta makna kata konvergen sama seperti yang dibahas pada subbab sebelumnya tentang integral dari fungsi kontinu. Beberapa catatan di sini, jika f kontinu pada interval AB, maka f terintegralkan pada interval tersebut dan nilai integralnya dapat dihitung sebagai limit jumlah kausi f terhadap partisi PK untuk barisan partisi PK tertentu dengan norma P K menuju 0. Misalnya dengan memilih barisan partisi reguler yang diperoleh dengan membagi interval AB menjadi katakanlah K selang bagian yang sama panjang. Jadi kalau K-nya menuju tak terhingga, maka panjang selang bagiannya tentunya menuju 0. Nah, nilai integral tadi dapat pula dihitung sebagai supremum dari jumlah Riemann bawah, S min Fp, atau sebagai infimum jumlah Riemann atas yang dihitung atas semua partisi P. Jadi ya jumlah Riemann atau jumlah Riemann bawah atau jumlah Riemann atas itu bergantung pada partisi. Kalau kita himpun semuanya, maka kita punya himpunan nilai jumlah Riemann bawah atau himpunan jumlah Riemann atas. Nah, yang himpunan jumlah Riemann bawah kita hitung supremumnya, yang jumlah Riemann atas kita hitung infimumnya, begitu ya. Dua-duanya akan memberikan hasil yang sama, sudah kita bahas sebelumnya. Catat juga bahwa untuk setiap partisi, jumlah kausi itu selalu diapit oleh jumlah Riemann bawah dan jumlah Riemann atasnya. Dan keterintegralan F pada interval AB akan tergantung pada seberapa besar gap atau celah di antara jumlah Riemann bawah dan jumlah Riemann atas. Yang kemudian kita formalisasikan ini menjadi osilasi gitu ya. Ini yang kita sudah bahas juga sebelumnya. Osilasi F terhadap partisi P itu adalah selisih jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah. Nah, kalau kita punya dua partisi, yang satu merupakan perhalusan dari yang lainnya, maka kita punya hubungan ini. Tetapi bagaimana kalau kita punya partisi lain yang bukan perhalusan dari suatu partisi yang sudah kita punya, gitu ya. Namun memenuhi ketaksamaan ini nih. Jadi partisi yang kedua itu punya norma yang lebih kecil daripada norma partisi yang semula kita punyai gitu ya. Kok bisa? Ya bisa aja. Jadi bayangkan saya punya partisi katakanlah seperti ini, lalu saya punya partisi yang saya bagi 3 tadi
yang tadi saya bagi 2, sekarang saya bagi 3. Nah, yang P aksen yang di bawah ini punya norma lebih kecil daripada norma P, tapi dia bukan perhalusan dari P, ya kan? Gitu. Nah, lemma ini menyatakan bahwa kalau P aksen dan P seperti itu, maka osilasi terhadap P aksen akan lebih kecil daripada 3 kali osilasi terhadap P. Jadi, ya walaupun 3 ini bilangan yang cukup besar, tapi ini suatu taksiran yang akan membantu kita dalam perhitungan. Ini sudah kita buktikan dalam kuliah sebelumnya, saya hanya mengulang saja. Nah, teorema yang akan kita bahas hari ini adalah teorema yang menyatakan ekuivalensi 5 pernyataan ini tentang fungsi f yang terbatas pada interval AB. Yang pertama menyatakan terdapat barisan partisi PJ sedemikian sehingga osilasi f terhadap PJ menuju 0 untuk J menuju tak terhingga. Yang kedua menyatakan osilasi f terhadap P menuju 0 bila norma P menuju 0. Yang ketiga menyatakan infimum dari jumlah Riemann atas f terhadap P, jadi infimumnya diambil atas semua partisi P, sama dengan supremum dari jumlah Riemann bawah f terhadap P. Yang keempat menyatakan terdapat barisan partisi PJ dan bilangan real S sedemikian sehingga jumlah kausi F terhadap PJ menuju S untuk J menuju tak terhingga. Nah, S inilah yang kemudian dinyatakan sebagai integral dari F pada interval AB itu. Pernyataan kelima menyatakan terdapat bilangan real S sedemikian sehingga jumlah kausi F terhadap P menuju S untuk norma P. Saya orang Bandung jadi P dan F kadang-kadang keselip juga. Norma P menuju 0 gitu ya. Tapi tadi keselip karena di sini kita bicara F dan juga P ya. Waduh, buat orang Sunda ini repot banget nih. Oke, S yang kita punya di sini apakah sama dengan D? Ya tentu saja tidak ada keharusan itu karena ini pernyataan yang independen sebetulnya. Tapi nanti ketika kita membuktikan ekuivalensi antara D dan E ini tentunya kita harus membuktikan juga bahwa S yang ada di E ini sama dengan S yang dinyatakan dalam D. Untuk amannya sebetulnya kita boleh saja menggunakan huruf yang lain atau saya tulis S bintang gitu ya. Terdapat bilangan real S bintang sedemikian sehingga SFP menuju S bintang. Tentu saja S bintang ini akan menjadi nilai integral F. Dalam hal itu nanti kita punya tugas untuk membuktikannya ya. Nah, di buku skema pembuktiannya seperti ini. Jadi C dibuktikan ekuivalen dengan A dibuktikan ekuivalen dengan B, lalu C mengakibatkan D mengakibatkan A, jadi A, D, dan C ekuivalen, lalu D dan E ekuivalen. Tapi maaf, ini keterangan ini sebetulnya detail bukti beberapa bagian ini dibahas di buku gitu ya, dibahas di buku. Nah, saya akan menawarkan skema pembuktian alternatif seperti ini. Jadi pertama kita buktikan ini. Jadi di sini A sampai dengan D ekuivalen. Ya. Lalu di sini D dan E ekuivalen. Kalau ini sampai dengan ya. Akhirnya ya semuanya ekuivalen. Nah, selain lemma tentang osilasi F terhadap P, kita gunakan juga sifat supremum dan infimum untuk mendapatkan jumlah kausi di dekat jumlah Riemann atas ataupun jumlah Riemann bawah. Begitu ya. Oke, kita akan lihat bagaimana buktinya satu per satu. Jadi di sini saya buktikan bahwa A mengakibatkan B. Jadi diketahui A, kita akan buktikan B.
Ini mudah. Ambil bilangan asli N sembarang. Pilih partisi PJ sedemikian sehingga osilasi F terhadap PJ lebih kecil atau sama dengan sepertiga N. Jadi hipotesis A ini kita pakai ya. Jadi hipotesis. Lalu selanjutnya pilih bilangan asli M sedemikian sehingga M-nya ini artinya cukup besar, sedemikian sehingga 1/M lebih kecil daripada bilangan ini, minimum lebar selang pada partisi PJ. Nah, menurut lemma A, osilasi F terhadap P akan lebih kecil atau sama dengan 3 kali osilasi F terhadap PJ. Itulah sebabnya tadi kita pilih 1/3N, karena dikali 3 nanti ini akan menjadi 1/N. Begitu ya. Jadi B terbukti. Oke, ini relatif mudah. Anda bisa menerima ini dengan cepat dan tanpa pertanyaan ya. Nah, sekarang dari B ke C. B itu menyatakan tadi osilasi F terhadap P menuju 0. Itu sama saja dengan jumlah Riemann atas dikurangi jumlah Riemann bawah menuju 0 untuk norma P menuju 0. Maka ketaksamaan ini ya, jadi infimum dari jumlah Riemann atas tentunya lebih kecil daripada jumlah Riemann atas. Supremum dari jumlah Riemann bawah tentunya lebih besar, tapi karena minus jadi lebih kecil juga dari minus jumlah Riemann bawah. Nah, jadi yang di tengah itu diapit oleh 0 di kiri dan selisih jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah di ruas kanan yang kita tahu ini menuju 0. Jadi yang di tengah mestilah menuju 0. Maaf, yang di tengah tuh bukan barisan, bukan himpunan bilangan, tapi ini sudah sebuah bilangan ya. Infimum dan supremum itu sudah sebuah bilangan. Jadi selisih dua buah bilangan. Nah, berapa masalahnya bilangan itu? Nah, karena pengapitnya 0 dan sesuatu yang bisa, artinya ini bisa sekecil yang kita kehendaki, maka bilangan tersebut mestilah bilangan 0. Tidak ada pilihan lain begitu ya. Nah, bilangan itu 0 berarti infimum jumlah Riemann atas itu sama dengan supremum jumlah Riemann bawah. Jadi C terbukti. Oke, ini barangkali harus Anda baca ulang, tapi saya kira ini masih relatif mudah juga dibanding dengan yang berikut-berikutnya. Nah, kita akan membuktikan sekarang C mengakibatkan D. Diketahui C, yaitu supremum jumlah Riemann bawah itu sama dengan infimum jumlah Riemann atas. Sebutlah keduanya itu sama dengan S. Oke? Itu ada titik 2 sama dengan tuh maksudnya didefinisikan bilangan S seperti itu gitu ya. Disebut sebetulnya ini. Jadi S-nya nggak termasuk titik 2-nya. Oke. Apa artinya infimum dari S plus sama dengan S? Artinya kita bisa memilih P sedekat-dekatnya dari S tergantung galat yang kita tentukan. Nah, kalau saya berikan galatnya 1, saya bisa pilih P1. Kalau saya berikan galatnya setengah, saya bisa pilih P2. Sedemikian sehingga jumlah Riemann atas itu dihitung di PJ itu berselisih kurang dari setengah dari S gitu ya. Maaf kalimat saya agak belepotan. Jadi infimum dari S plus itu sama dengan S. Sekarang kalau infimum itu batas bawah terbesar ya. Jadi kalau
ini infimumnya S, kalau ditambah menjadi S plus 1/n gitu, maka ada anggota dari himpunan yang sedang diambil infimumnya itu di antara S dan S plus 1/n. Nah, anggota itu kita sebut jumlah Riemann atas F terhadap PJ aksen. Aksennya di sini untuk membedakan kemudian dari jumlah Riemann bawah yang kita hitung juga terhadap partisi tertentu PJ double aksen begitu, yang nilainya dipilih sedemikian sehingga limitnya sama dengan S juga gitu ya. Oke. Kemudian kita tulis PJ sama dengan gabungan dari PJ aksen dan PJ double aksen itu. Jadi PJ di sini merupakan perhalusan dari PJ aksen di satu sisi dan juga perhalusan dari PJ aksen di sisi lain. Nah, karena ya sifat supremum lagi-lagi kalau diperhalus tentu jumlah Riemann atasnya akan cenderung mengecil, tetapi tidak akan lebih kecil daripada S gitu ya, karena S adalah infimumnya. Jadi dia diapit oleh S dan yang sebelumnya limit dari S plus FPJ aksen yang juga sama dengan S. Jadi limitnya sama dengan S juga gitu ya. Demikian juga untuk limit jumlah Riemann bawah. F terhadap PJ mesti sama dengan S juga. Nah, sekarang jumlah Cauchy itu selalu diapit oleh jumlah Riemann bawah dan jumlah Riemann atas. Nah, karena ruas kiri menuju S, ruas kanan menuju S, ya yang di tengah ini semacam teorema apit gitu ya. Teorema apit yang tidak kita bahas secara khusus, tapi logika teorema apit itu berlaku di sini ya. Dan ini berarti D terbukti. Oke, saya harap ini bisa diterima dengan mudah juga ya. Nah, untuk melengkapi loop, kita buktikan bahwa D berakibat A. Jadi sekarang diketahui D, yaitu limit jumlah Cauchy F terhadap PJ untuk J menuju tak terhingga sama dengan S. Jadi tepatnya sebetulnya terdapat S gitu ya. Terdapat S sehingga gitu. Nah, akan dibuktikan A, yaitu osilasi F terhadap PJ menuju 0. Sepertinya obvious, tapi kita lihat detailnya ya. Kita ambil sembarang bilangan asli N, kita pilih bilangan asli J besar, sedemikian sehingga untuk J kecil lebih besar daripada bilangan kapital J itu berlaku ini. Ini tentunya definisi limit. Nah, kita pilih 1/4N sebagai epsilonnya gitu ya. Ingat di buku ini kita tidak menggunakan epsilon dan delta, tapi 1 per bilangan asli gitu ya. Sebagai suatu bilangan yang kecil, sekecil yang kita perlukan gitu ya. Yang kita kehendaki. Nah, selanjutnya dengan menggunakan sifat supremum dan infimum. Di sini mudah-mudahan jelas ya. S plus jumlah Riemann atas itu saya akan tulis tapi nanti akan saya hapus lagi. Ini kan sama dengan sigma MK delta XK gitu ya. Ya ini MKJ tentunya. Ada J-nya di situ. Nah MK ini kan supremum. Ini kan supremum F gitu ya. Supremum Fx. X-nya di antara XK-1 J dan XKJ gitu ya. Nah, sifat supremonya dipakai di sini. Sementara ini di sini kan F AK aja gitu ya. Dikali delta XK. Nah, tapi AK ini bisa dipilih cukup dekat dengan nilai supremumnya.
dekat gitu ya. Seberapa dekat? Sedemikian dekat sehingga kalau dihitung selisihnya, lalu dia jadi konstan yang bisa ke depan sigma, lalu dikalikan lebar selang. Sigma lebar selang itu adalah lebar selang AB. Jadi bilangan yang kecil tadi dikalikan lebar selang AB kurang dari 1/4 N. Kira-kira gitu ya idenya. Saya akan hapus lagi detail ini. Anda bisa lihat kembali nanti di rekamannya. Nah, dengan sifat infimum itu juga kita lakukan pada jumlah Riemann bawah. Ya, sama. Kita buat lebih kecil daripada 1/4 N. Nah, akibatnya untuk setiap indeks J yang lebih besar daripada kapital J tadi, saya hapus, kita peroleh selisih jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawahnya S1 tambah 1/4 N, kemudian di sini S2 tambah 1/4 N juga, jadi kita punyai imbuhannya itu 1/2 N. Perhatikan arah ketaksamaannya ya. Jadi di sini S min itu kalau Anda lihat S min itu lebih kecil daripada atau lebih besar daripada, tapi kalau ikut sertakan S minusnya, jadi dia tetap di kiri, lebih kecil daripada 1/4 N minus S2. Makanya ini minus S2 tambah 1/4 N gitu ya. Tapi dari S1, dari S plus kita dapatkan S1 tambah 1/4 N juga, jadi imbuhannya adalah 1/2 N. Lalu kita selipkan S, gunakan nilai mutlak. Yang tadi ya S1 min S2 itu sama dengan nilai mutlak S1 min S2 juga karena dia bilangan positif ya. Lalu pakai ketaksamaan segitiga. Nah, masing-masing ini kurang dari 1/4 N. Jadi kenapa tadi 1/4 N jelas sekarang ya. 1/4 N tambah 1/4 N sama dengan 1/2 N tambah 1/2 N jadi 1/N. Ya itu main-main analisis gitu ya. Jadi A terbukti ya. Gitu. Saya hapus nih. Oke. Kalau begitu A sampai dengan D sekarang sudah terbukti. Jadi sampai di sini pernyataan A sampai dengan D itu ekuivalen. Berikutnya kita akan membuktikan ekuivalensi antara D dan E. Nah, E mengakibatkan D itu jelas. E itu di sini ini tentang P, di sini ini tentang PJ gitu ya partisi. Tentu saja kalau berlaku untuk P, berlaku pula untuk PJ, kira-kira gitu logikanya. Jadi dari E ke D jelas, saya tidak akan buktikan, tidak perlu. Dibuktikan itu hanya kalimat aja. Yang berlaku untuk P tentu berlaku untuk PJ. Tapi sebaliknya kan nggak demikian, nggak se-obvious itu, bukan nggak demikian, nggak obvious. Jadi kita harus uraikan. Nah, kalau diketahui D, maka sebetulnya di kepala kita udah punya juga A, B, dan C gitu ya. Kalau kita punya D. Nah, ini kita punya, ini tidak lain C gitu ya. Tapi kita tuliskan S bintang di sini. Kita tidak bisa mengklaim langsung bahwa S bintang ini sama dengan S yang di sini ada S gitu ya. Gitu. Oh, ada PJ juga, ada S dan PJ gitu ya, ada S dan PJ sehingga gitu ya. Nah, sekarang untuk setiap partisi P kita mempunyai ini sifat generik ya, jumlah Cauchy di antara jumlah Riemann bawah dan jumlah Riemann atas. Nah, karena limitnya itu diapit oleh, maaf, kok limitnya? Karena setiap
jumlah Cauchy itu diapit oleh S min dan S plus, maka limitnya juga gitu ya. Oke, mestinya itu logika atau kesimpulan yang immediate ya, yang straightforward. Akibatnya jumlah maaf. Saya ulangi. Saya ulangi dari kalimat ini. Sekarang untuk setiap partisipe kita mempunyai jumlah Cauchy itu diapit oleh jumlah Riemann bawah dan jumlah Riemann atas. Dan saya ulangi di situ ya. S bintang yang merupakan infimum dan supremum itu juga diapit oleh jumlah Riemann bawah dan jumlah Riemann atas. Jadi sekarang kita punya dua bilangan yang diapit oleh jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah terhadap partisipe. Kalau saya buat gambarnya, ini ada S min, ada S plus, saya tidak lengkapi notasinya. Lalu ada S dan ada S kecil bintang di antara S min dan S plus. Ya tentu saja jarak di antara S plus dan S min ini tentu saja ini tidak akan lebih besar daripada lebar selang S min S plus gitu ya. Itu sebetulnya. Dan selisih jumlah Riemann atas dan jumlah Riemann bawah itu menuju 0 untuk norma P menuju 0. Jadi akibatnya sebentar. Ya, jadi di sini kalau mau dituliskan di sini ini nggak pakai nilai mutlak, SFP itu menuju S bintang gitu ya, untuk norma P menuju 0. Perlu nggak itu? Ya mungkin perlu. Sementara itu D menyatakan bahwa SFPJ itu menuju S. Nah, yang satu menuju S bintang, yang satu menuju S. Tentunya kita harus membuktikan bahwa si S bintang ini sama dengan S. Apakah itu obvious? Kalau saja yang diketahui, kalau saja limitnya itu terhadap apa sama, iya, tapi di sini yang satu menyatakan limitnya itu S bintang untuk norma P menuju 0, sementara yang kedua menyatakan limitnya sama dengan S untuk J menuju tahingga, karena jumlah Cauchy-nya itu terhadap suatu barisan partisi gitu ya, sementara yang di atas terhadap koleksi partisi gitu ya. Oke, ini sisa pembuktian yang harus kita lakukan. Andaikan S tidak sama dengan S bintang, jadi kita gunakan metode kontradiksi. Di satu sisi kita pilih jumlah Cauchy F terhadap PJ yang nilainya tidak jauh-jauh dari S dengan toleransi 1/20 N. Dan N-nya dipilih, ini sifat Archimedes aja. Kalau S tidak sama dengan S bintang, kita bisa pilih N cukup besar, sedemikian sehingga 1/N lebih kecil daripada nilai mutlak S min S bintang. Lalu kita pilih PJ, kita pilih J sedemikian sehingga ini terjadi gitu ya. Jadi urutannya sebetulnya kita pilih N dulu, lalu kita pilih J. Oke? Lalu seperti pada pembuktian D ke A, kita peroleh nanti ini. Jadi ini 4 kali 1/20 N. Ya, Anda lihat kembali pembuktian dari D ke A, di situ galatnya membesar 4 kali gitu ya. Nah, dalam hal ini, baik jumlah Riemann, di sini saya singkat, jumlah Riemann atas ataupun jumlah Riemann bawah berada sejauh-jauhnya 1/20 galat semula ditambah 1/5
ada n dua-duanya di penyebut yang jumlahnya sama dengan 1/4 n. Jadi kalau dibantu dengan gambar, kalau saya punya S, lalu SFPJ itu sejauh-jauhnya di sini 1/20n. Lalu S plus dan S min itu tentunya mengapit SFPJ, S plus akan ke sebelah kanan, dan ini sejauh-jauhnya 1/20n. Kalau dijumlahkan ya jadinya 1/4n. S min ke sebelah kiri. Nah, ini kita di sini mengasumsikan jumlah Cauchy-nya berada di sebelah kanan S. Kenyataannya bisa juga dia di sebelah kiri S. Dan untuk itu nanti yang S min sejauh-jauhnya ke sebelah kiri ya juga 1/4n ini juga, maksudnya gitu. Berikutnya kita perhalus PJ sedemikian sehingga kita dapatkan PJ aksen dengan jumlah Cauchy SFPJ aksen itu berada dalam radius 1/4n dari S. Ini yang taksiran 1/4n tadi itu berperan di sini, ya. Yang 1/4n ini berperan di sini. Jadi kalau diperhalus, ya tentunya nilainya tidak akan kemana-mana, tetap berada di dalam rentang atau di dalam interval S min dan S plus, gitu ya, begitu. Dan pada saat yang sama, terhadap S bintang, ini lebih kecil daripada 1/4n juga. Kenapa? Karena norma PJ aksen, di sini norma PJ aksen cukup kecil gitu ya. Saya pakai notasi seperti itu. Sedemikian sehingga hipotesis kita sedang membuktikan di sini D berakibat E ya. Jadi tadi kita sudah membuktikan untuk S bintang tuh saya mundur. Di sini S bintang itu limit dari jumlah Cauchy. Kalau norma partisinya itu kecil, maka jumlah Cauchy-nya akan mendekati S bintang, gitu ya. Itu yang kita pakai. Jadi kalau norma PJ aksen ini sangat kecil, maka nilainya dari S bintang jumlah Cauchy itu tidak akan, saya ulangi, maka nilai jumlah Cauchy terhadap PJ aksen itu tidak akan jauh dari S bintang. Tidak akan jauhnya di sini adalah bahwa selisihnya lebih kecil daripada 1/4n. Nah, dengan ketaksaman segitiga, lebih kecil daripada ini dan itu, dan masing-masing ini kurang dari 1/4n, tentunya jumlahnya lebih kecil dari 1/2n, dan dari pemilihan n tadi, dari pemilihan n yang di atas ini, 1/2n ini akan lebih kecil daripada setengah kali nilai mutlak S min S bintang. Tentu saja ini mustahil. Ada suatu bilangan positif yang lebih kecil daripada setengah dirinya. Kan tidak mungkin. Jadi mestilah S itu sama dengan S bintang. Dan E terbukti. Begitu. Bukti D mengakibatkan E. Dengan demikian, D dan E ekuivalen. Jadi A sampai dengan D ekuivalen, D dan E ekuivalen, berarti A sampai dengan E semuanya 5 pernyataan itu ekuivalen. Berikutnya hanya beberapa catatan yang sudah saya jelaskan di kuliah langsung, jadi ini sebagai rekaman ulang, saya ungkapkan lagi deh. Jadi fungsi f dikatakan terintegralkan Riemann pada interval AB apabila f memenuhi salah satu di antara kelima pernyataan yang sudah kita buktikan ekuivalen tadi.
Nah, fungsi kontinu tentunya terintegralkan Riemann. Kondisi A dan B tidak menuntut kita mengetahui nilai integral F. Ini mirip dengan memeriksa konvergenan suatu barisan tanpa harus mengetahui nilai limitnya. Kriteria Cauchy itu ya seperti itu gitu ya. Kekonvergenan jumlah Cauchy F terhadap PJ untuk AK tertentu. Jadi kalau jumlah Cauchy berarti terhadap titik-titik sampel tertentu. Kalau jumlah Riemann atas kan kita menghitung sigma M kapital K gitu ya. Kalau di sini kita menghitung nilai sigma FAK kali delta XK gitu ya. Jumlah Cauchy seperti itu. Nah, kekonvergenan jumlah Cauchy dengan AK tertentu itu tidak menjamin keterintegralan Riemann F. Ini bisa Anda tengok contohnya fungsi yang seperti ini. Kalau X-nya katakanlah rasional, kalau X-nya bukan rasional, ini kalau kemudian Anda pilih, katakanlah kita mau menghitung F-nya pada intervalnya 0,1 aja ya. Pada interval 0,1. Kalau partisinya seper N gitu, jadi selang 0,1 dibagi N interval atau N selang bagian sama panjang. Lalu kita pilih pada setiap selang bagian AK-nya itu bilangan irasional, maka ini akan jadi 0 kalau AK-nya irasional. Ya. Untuk AK yang irasional, SFPJ sama dengan 0. Berapapun, apapun PJ-nya gitu ya. Nah, itu tidak menyatakan integralnya sama dengan 0. Karena di sisi lain kita juga bisa memilih AK yang rasional. Nanti jumlah Cauchy-nya sama dengan 1 gitu ya. Gitu. Oke, berikutnya beberapa sifat integral Riemann yang juga sudah Anda kenal mungkin di dalam konteks kalkulus gitu ya. Sifat penjumlahan selang, maaf bukan penjumlahan selang. Ini saya baru mengajar kalkulus nih. Sifat kelinearan ini judulnya udah jelas sifat kelinearan sebetulnya. Jadi yang pertama ini integral jumlah sama dengan jumlah integral gitu saya kira membacanya. Yang kedua integral dari hasil kali dengan skalar sama dengan hasil kali integral itu dengan skalar gitu ya. Jadi dua sifat ini disebut sifat kelinearan. Nah, yang ketiga ini yang tadi sifat penjumlahan selang. Jadi dari A sampai C kalau kita split gitu selang AC menjadi selang AB gabung selang BC maka integralnya menjadi jumlah dari integral A sampai dengan B ditambah integral dari B sampai dengan C. Kira-kira seperti itu dibacanya. Tentu saja ini bukan hal yang straightforward. Anda harus membuktikan ini. Tapi buktinya relatif ya begitu-begitu aja. Jadi Anda baca saja buktinya yang ada di buku ya. Sifat keterbatasan. Ini kebetulan tadi saya baru membahas ini juga di kuliah TPB gitu ya. Tentunya sekarang konteksnya integral Riemann. Jadi harus hati-hati juga. Kita berbicara fungsi terbatas ya. Dan integral ini konteksnya integral Riemann. Ya, tapi sifatnya sama aja. Kalau F terbatas di antara M kecil dan M besar, maka integralnya terbatas di antara M kecil kali B min A dan M besar kali B min A. Dan kalau kita bagi ketiga ruas dengan B min A, maka kita dapatkan ini. Khususnya kalau F-nya non-negatif, integralnya juga non-negatif. Jadi sifat terakhir memberitahu kita bahwa integral itu mengawetkan urutan gitu ya.
Oke. Teorema ini saya tayangkan di sini, tapi buktinya tidak akan saya bahas. Anda pelajari saja juga dari buku. Jika F terintegralkan Riemann pada interval AB, maka nilai mutlak F juga terintegralkan Riemann pada nilai mutlak AB. Ya, tentu saja Anda harus membuktikan misalnya osilasi nilai mutlak F terhadap partisi P sembarang itu lebih kecil daripada osilasi F terhadap partisi P. Kalau ini Anda bisa buktikan, maka kalau ruas kanan itu menuju 0, maka ruas ya yang kita punyai di tengah ini, pengapit di sebelah kirinya 0, pengapit sebelah kanannya menuju 0, maka dia juga menuju 0 gitu ya. Oke, bagian B menyatakan jika F dan G terintegralkan Riemann pada interval tutup AB, maka demikian pula halnya dengan fungsi bentukan ini, maksimum F dan G dan minimum F dan G. Oke, pelajari buktinya. Dan ini 3 soal latihan yang hanya mengulang permintaan tadi. Untuk mempelajari buktinya itu, bisakah Anda menuliskan versi Anda sendiri, bukti sifat kelinearan, bukti sifat penjumlahan, bukti ini sekarang nih. Hasil kalinya juga terintegralkan. Oke, jadi yang keempat barangkali perlu kerja ekstra ya untuk mendapatkan buktinya. Oh ya, ini ada satu soal lagi tentang fungsi Thome. Kalau Anda tertarik untuk menghitung integralnya, di sini saya menuliskan sedikit petunjuk tentang bagaimana membuktikan bahwa integral fungsi Thome itu sama dengan 0. Fungsi Thome didefinisikan sama dengan 1/n jika x-nya sama dengan bilangan rasional m per n dengan m per n relatif prim, dan sama dengan 0 jika x-nya irasional ya. Nah, integral fungsi Thome ini sama dengan 0. Jelas kalau jumlah Riemann bawahnya sama dengan 0 karena di setiap selang bagian selalu ada bilangan irasional, jadi infimumnya sama dengan 0. Jadi ini oke. Tinggal dibuktikan bahwa jumlah Riemann atas tentunya tidak selalu 0, tapi kalau diambil infimumnya, Anda akan dapatkan sama dengan 0. Jadi ini saya minta jawaban Anda sebagai PR yang harus dikumpulkan. Saya beri deadline-nya nanti di Teams ya. Oke, sampai jumpa.